Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame soal uang donasi untuk pengobatan, tapi malah dipakai buat hal-hal yang lain. Gue yakin kalian tahu berita ini, karena udah viral di mana-mana dan udah banyak banget yang bahas. Tapi kali ini, gue mau ngebahas dari sisi yang lain, yaitu dari sisi hukum fikih muamalah terkait dengan uang donasi. Karena ada statement yang gue dengar dari salah satu pemberitaan, katanya ada yang ngebelain si penerima donasi ini yang namanya Mas Agus, bahwa ketika uang itu sudah masuk ke rekeningnya dia, si Mas Agus, maka uang itu jadi mutlak milik dia, terserah dia mau ngapain aja. Nah ini bagi gue agak janggal, karena kayaknya hukum fikihnya nggak kayak gitu deh. Nah kayak gimana hukum fikihnya? Kita bahas. Jadi terkait dengan uang donasi dalam fikih muamalah ini masuk ranahnya dalam istilah hibah. Hibah itu pemberian, donasi. Nah nanti hibah itu ada dua model. Ada yang disebut dengan hibah mutlaqah, yang kedua disebut dengan hibah muqayyadah. Jadi ada orang yang ngasih hibah, ya udah, ini buat lo pakai buat apa aja terserah. Itu namanya hibah mutlaqah. Ada hibah tapi muqayyadah. Hibah yang diikat dengan kondisi tertentu. Jadi dia hanya boleh menggunakan ini untuk perkara-perkara tertentu. Nah, kita baca keterangan dari kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah Al-Minhaj, yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang gue baca cetakan Daruddiya juz 6, ada di halaman 541. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, far'un. Ini satu cabang. A'ta akhara darahima liyashtariya biha imamatan masalan. Seseorang memberikan kepada orang lain beberapa dirham, uang. Liyashtariya biha imamatan masalan, supaya orang tersebut yang diberikan membeli dengan uang ini akan imamah. Imamah itu yang kita tahu yang dipakai para ulama. Lalu walam tadulla qarinatu halihi ala anna qasdahu mujarradut tabassutil mu'tadi. Secara qarinah haliyah, ketika diberikan uang tersebut tidak menunjukkan atas bahwasanya niat si pemberi adalah semata-mata membebaskan dia mau beli apapun. Jadi memang dari awal dibilang membeli imamah. Tidak dibilang imamah atau sejenisnya, enggak. Maka lazimahu syira'u ma dzukira wa in mallakahu. Dia harus membeli apa yang disebutkan. Berarti kalau tadi di awal disebutkan membeli imamah, dia wajib membeli imamah. Nggak boleh selain imamah walaupun sama-sama penutup kepala, topi misalnya. Karena di awal dibilang beli imamah, dia beliin topi, nggak boleh itu, haram hukumnya. Sekalipun itu uangnya memang jadi milik dia. Li'annahu milkun muqayyadun. Karena uang yang diterima tadi adalah milik, kepemilikannya terikat, muqayyad yasrifuhu fima ayyanahul mu'ti. Dia boleh membelanjakannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh si orang yang memberikan. Nah ini keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Sehingga dalam kasus open donasi, dalam kasusnya Mas Agus, di mana orang itu donatur, maksudnya diajak untuk berdonasi untuk penyembuhan, maka wajib oleh si Mas Agus ini menggunakan uang itu hanya untuk proses penyembuhan, pengobatan. Bahkan kan berita yang ramai itu katanya obatin dulu, nanti kalau udah selesai pengobatan entah apa hasilnya lalu ada sisa uangnya, maka uangnya itu baru boleh digunakan dengan yang lain. Sebetulnya nggak bisa begitu dalam fikih Islam, dalam fikih muamalah. Ketika uang hibah tersebut, ini kan hibahnya muqayyadah ya, hibah yang memang diperuntukkan untuk pengobatan. Pengobatan selesai, lalu ada uang sisa ini mesti dibuatkan akad baru.
si Agus nih mesti minta penghalalan dari donatur, boleh nggak uang sisanya digunakan untuk yang lain. Harusnya sih kayak begitu. Ketika ada donaturnya itu membolehkan, ya boleh sisanya boleh pakai buat yang lain untuk kehidupan, karena memang mungkin dia nggak bisa kerja. Baru uang itu jadi halang. Atau dari awal dijelaskan bahwa nanti setelah pengobatan selesai, sisanya baru deh boleh dipakai buat yang lain. Nah, intinya adalah ketika uang donasi tersebut ada niat khusus diberikan kepada dia untuk satu hajat tertentu, maka dia nggak boleh menggunakan uang tersebut kecuali untuk hajat yang dilakukan itu, yang diminta itu, yaitu pengobatan. Nah, sekarang kalau terjadi penyelewengan, kan kasusnya katanya udah terjadi penyelewengan karena uangnya digunakan untuk selain pengobatan. Masih di kitab yang sama, tapi di halaman yang agak ke bawah, ada di halaman 552. Walau ahda lahu syai'an ala ayyaqdi lahu hajatan falam yaf'al lazimahu radduhu in baqiya wa illa fabadaluhu. Kalau ada seseorang memberikan hadiah kepada orang lain, lalu dia minta kepada orang tersebut untuk menunaikan satu hajat, satu keperluan. Lalu kemudian si orang tersebut tidak melakukannya, maka lazimahu radduhu. Maka orang tersebut yang dikasih hadiah itu wajib mengembalikan hadiahnya in baqiya, kalau hadiahnya masih ada. Wa illa fabadaluhu. Kalau tidak, maka dia mesti mengganti. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah si Agus ya. Ketika uang itu dipakai untuk yang selain pengobatan, maka dia wajib mengganti uang tersebut kepada donatur, dikembalikan. Memang awalnya hibah itu nggak boleh dipakai, nggak boleh ditarik kembali. Tapi karena ada penyelewengan, maka dalam fikih muamalah si donatur boleh menarik kembali. Karena tidak sesuai dengan apa yang diminta, tidak sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Makanya ini aneh ketika ada yang mengatakan bahwa kalau uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya si Mas Agus, maka dia sudah jadi milik sepenuhnya. Ini sebetulnya ngaco. Di Islam nggak ada kayak gitu. Ya, Islam itu memandang harta menjadi sah milik kita dilihat dari transaksinya, dari akad yang berlaku. Nggak serta-merta ketika uang itu di tangan kita, maka uang itu jadi milik kita. Nggak serta-merta begitu. Tapi kita mesti melihat sejarah perjalanan uang ini sampai ke tangan kita, dari mana, untuk apa. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang uang donasi. Bagi teman-teman yang suka ngumpulin donasi, hati-hati, karena itu adalah amanah. Rasulullah mengatakan, ayatul munafiki salatun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, kalau ngomong suka bohong. Yang kedua, kalau berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Nah, ini penyalahgunaan donasi masuk kategori khianat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.